Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau membawakan sebuah cerita yang sangat menyentuh hati, berjudul Bangku yang Sepi. Cerita ini tentang bagaimana sebuah pertemuan kecil bisa mengubah segalanya. Mari kita mulai. Di halaman belakang sebuah sekolah, ada pohon mangga besar yang rindang. Di bawahnya berdiri sebuah bangku kayu yang selalu tampak sepi. Setiap hari, sepulang sekolah, seorang gadis bernama Sinta akan duduk di sana, sendirian. Bangku itu adalah dunianya. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri, Sinta sering terlihat duduk di bangku itu, memegang sebuah buku harian. Sambil menatap daun-daun mangga yang berguguran di tiup angin, ia menuliskan semua isi hatinya. Kalau saja kita bisa mendengar pikirannya, mungkin kita akan mendengar bisikan seperti, "Kadang aku merasa seperti nggak ada yang benar-benar melihat aku," sebuah perasaan yang mungkin kita semua pernah rasakan. Ia merasa tak terlihat, seolah menjadi bayangan di tengah keramaian. Namun, anehnya, di tengah kesunyian yang melingkupinya, ada sebuah kedamaian yang sulit diungkapkan. Angin yang meniup rambutnya dengan lembut, aroma tanah basah setelah gerimis, semua itu memberinya ketenangan. Mungkin kesendirian bukanlah musuh, melainkan teman yang setia mendengarkan tanpa menghakimi. Suatu sore, saat Sinta sedang asyik menulis, langit yang tadinya cerah mulai berubah muram. Tetesan air mulai jatuh satu persatu. Hujan lagi, ya, pikir Sinta sambil menatap langit dengan sedikit ragu. Ia merapatkan tubuhnya di bawah pohon mangga, berharap rindangnya daun bisa melindunginya dari derasnya hujan yang akan datang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Seorang anak laki-laki berlari kencang sambil menutupi kepalanya dengan buku tebal. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di sebelah Sinta, mencari tempat berteduh. Anak itu bernama Bimo. "Wah, kamu juga nyari tempat teduh ya? Aku juga lagi nyari," kata Bimo dengan napas terengah-engah. Sinta, yang tadinya tenggelam dalam dunianya sendiri, sedikit terkejut. "Oh, iya, jawabnya singkat, sedikit gugup. Ini pertama kalinya ada orang lain yang duduk di bangku sepinya. Mereka berdua duduk dalam diam untuk beberapa saat. Hanya suara rintik hujan yang jatuh di atas daun dan tanah yang menjadi musik latar mereka. Suasana yang tadinya sepi kini terasa berbeda. Ada kehadiran lain, sebuah energi baru yang mengisi ruang kosong di antara mereka. Kadang, kehadiran datang tanpa diundang, tapi justru itulah yang sangat kita butuhkan. Bimo, dengan rasa penasaran, sedikit mencondongkan badannya dan melirik buku harian Sinta yang terbuka di pangkuannya. "Kamu suka menulis? Ya, kayaknya seru banget," tanyanya dengan nada tulus. Sinta langsung menutup bukunya dengan sedikit malu. Pipinya terasa hangat. "Iya, cuma buat aku sendiri sih," jawabnya pelan. Baginya, tulisan itu adalah rahasia, cerminan jiwa yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Tapi, di luar dugaan Sinta, Bimo justru tersenyum dengan sangat hangat. Senyum yang tulus, tanpa ada niat untuk mengejek. "Tapi aku yakin, tulisanmu bisa bikin orang lain merasa hangat." "Loh," kata Bimo. Sinta menatap Bimo dengan kaget. Matanya sedikit melebar. Kata-kata itu, pujian yang tak terduga itu, terasa seperti sinar matahari yang menembus awan mendung di hatinya. "Serius, kamu benar-benar pikir begitu?" tanyanya, seolah tak percaya ada yang bisa melihat nilai dari apa yang ia sembunyikan. Sinta menunduk, menatap buku hariannya yang kini ia genggam erat. Di luar, hujan masih turun, menciptakan pola-pola indah di jendela imajiner mereka. Dalam hatinya, sebuah pikiran baru mulai tumbuh. "Mungkin aku nggak sepi seperti yang aku kira.
Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai Sinta, bukan hanya sebagai gadis pendiam di pojok sekolah. Tak lama kemudian, hujan pun reda. Langit sore berubah menjadi palet warna oranye yang lembut dan hangat. Bimo bangkit berdiri, membersihkan celananya dari sisa debu. Ia menoleh ke Sinta yang masih duduk, lalu tersenyum lagi. "Besok, kita duduk di sini bareng lagi, ya?" tawar Bimo. Pertanyaan sederhana itu terasa begitu besar maknanya bagi Sinta. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya sore itu, ia membalas senyuman Bimo dengan senyuman yang sama tulusnya. "Boleh, aku senang," jawabnya lembut. Kata-kata yang akhirnya berhasil keluar dari bibirnya dengan ringan. Setelah Bimo pergi, Sinta tidak langsung pulang. Ia menatap bangku yang masih sedikit basah karena hujan. Bangku yang tadinya simbol kesendirian, kini terasa berbeda. Ia membuka kembali buku hariannya, dan kali ini ekspresinya jauh lebih cerah. Ia mulai menulis, bukan lagi tentang keraguan, tapi tentang harapan. Kadang, sebuah perhatian kecil, sebuah sapaan sederhana, atau senyuman tulus bisa menjadi cahaya paling hangat di dalam hati seseorang. Itu bisa mengubah hari yang kelabu menjadi sore yang penuh warna. Dan begitulah cerita bangku yang sepi. Sekarang, bangku kayu di bawah pohon mangga itu tidak lagi sepi. Ia menjadi saksi bisu dari sebuah persahabatan yang dimulai dari hujan. Karena teman baik kadang datang tanpa banyak kata, namun kehadirannya terasa begitu nyata. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita Sinta dan Bimo bisa memberikan kehangatan dan mengingatkan kita akan kekuatan dari sebuah koneksi kecil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.